selamat datang di channel Fauzia Debat dan selalu setia dengan saya ya. Nah, kali ini saya akan sharing aja ya mengenai bagaimana sih cara penyebutan kadar emas. Nah, saya membuat konten ini karena saya ini ya tergelitik untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai penyebutan kadar emas ini agar kita semakin jeli ketika kita ingin membeli perhiasan di toko emas. Nah, ini saya membuat konten ini karena ada beberapa waktu yang lalu ada teman saya gitu cerita kalau dia ketika beli emas dia ada uang sekian gitu ya, dia ingin beli emas yang agak bagus gitu, kadar karatnya gitu ya. Ternyata malah dikasih kadar karat yang rendah, dan tahunya tuh ketika dia menunjukkan perhiasan tersebut kepada saya gitu. Dan dia seolah-olah tidak percaya, kok bisa ya toko emas ini ternyata membohongi saya, walaupun emasnya memang asli, cuman dia kan inginnya beli emas yang agak bagus gitu ya karatnya. Ternyata diberikanlah sesuai dengan uang yang dia bawa gitu ya, dikasihkanlah emas yang biasa gitu. Oke, jadi langsung aja gitu. Sebenarnya penyebutan kadar emas itu ada 3 ya teman-teman. Penyebutan karat. Nah, karat sama kadar beda ya. Kadar kan kandungan. Ya, ini penyebutan karat yang paling umum kita tahu ya, yang biasanya kita gunakan gitu. Nah, karat ini maksimal sampai 24 karat. Berarti 24 karat adalah emas murni. Nah, karat ini bisa istilah lainnya adalah penyebutan Amerika. Nah, karat ini agak udah jarang ada gitu. Seperti apa contoh video perhiasan yang karat ini bisa dilihat di video berikut ini. Oke, jadi ada yang pakai misalnya contoh di video tadi ya kan pakai 23K. Cuman terkadang ada yang pakai C ya, karat gitu ya. Memang bahasa Inggrisnya kan carat gitu, tulisannya carat gitu ya. Penyebutan kadar emas dalam persen ya. Nah, ini dalam persen ini sebenarnya kalau secara real diucapkan gitu ini masih ada gitu, tapi dalam cetakan emasnya ini udah jarang banget gitu ya dalam pemasarannya gitu. Kebetulan saya punya contoh perhiasan yang dalam persen ya, biasanya ada 2 digit gitu ya, kayak puluhan gitu. Nah, seperti ini ya contoh perhiasannya. Nah, bagaimana sih cara untuk mengetahui sebenarnya kandungan dari karat atau kadar emas perhiasannya ini dalam persen tadi? Dengan cara seperti ini ya perhitungannya ya. Penyebutan dalam perseribuan atau istilah Eropa. Nah, istilah Eropa ini biasanya ada 3 digit ya, 3 digit. Nah, ini banyak banget sekarang toko emas yang menggunakan penyebutan Eropa ini. Nah, seperti apa contoh perhiasannya? Seperti di video ini ya. Kemudian cara perhitungannya agar kita tahu berapa karat ya dalam penyebutan perseribuan atau Eropa ini. Nah, contoh dari perseribuan atau Eropa ini bisa kita temukan misalnya selain tadi ya yang 700, itu ada yang 916, pernah tahu ya, 375, 425, 420 gitu ya, 450. Jadi dari situ kita tentunya bisa ngitung ya berapa sih kadar karat yang ada di dalam perhiasan tersebut. Nah, kadar yang paling tinggi itu sebenarnya ini kan per 1000-an, jadi kan sebenarnya 1000, hampir sama kayak persen tadi ya. Kalau
kepingin tahu kadar murninya ya 100% gitu. Kalau ini ya berarti 1000. Cuman 1000 itu jarang banget digunakan gitu ya. Biasanya kalau pengen tahu peribuan ini juga digunakan loh dalam logam mulia gitu ya. Contohnya antam gitu. Biasanya kayak gini ya. Jadi ada angka kayak 999,99. Kadarnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya penyebutan kadar emas. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel saya ini ke sosial media kalian agar channel saya semakin berkembang. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.